Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya ingin berbagi tentang 3 hal ibadah yang tidak bisa terpisahkan. 3 cara beribadah kepada Allah, 3 kodrat. Kenapa 3 kodrat? Karena ada 3 kodrat juga yang menjadi induk ibadah dalam diri. Induk ibadah pertama disebut dengan hayat Allah, nur yang bersifat hayat. Induk ibadah yang kedua adalah zat Allah ruhani pada diri, sumber segala semua terjadi. Yang ketiga adalah sumber sir Allah pada wujud nyawa sir bagi diri kita. Inilah yang menjadi pokok inti 3 ibadah. Yang mana hayat yang pertama tadi bersifat nur bagi Allah, maka jatuh kepada amaliyah yang bersifat tarekat. Yang kedua adalah bersifat pendekatan diri pada rohani tasawuf dalam makom kaji, yaitu bersifat kerohanian. Yang ketiga, nyatalah ketunggalan dan wahidnya Allah dalam masa ahadnya, wujud pada sir Allah nyawa bagi diri. Ini yang disebut dengan tauhid. Jadi 3 makom ini tidak 3 perpisahan, tetapi 3 satu kesatuan. 3 kesatuan inilah yang tajali dari 3 kodrat diri. Ini adalah tajalli dari 3 kodrat diri. Jadi tidak boleh dipisahkan. Ya, amalia hayat nurani pada tarekat itu bersifat kepada masa suci dan masa
perjalanan hayat nur bagi diri wujud Adam pada jasad. Begitu juga dengan tasawuf ta sin wa fa. Ini adalah 4 kodrat yang menjadi amalan rohani pada ma'rifat menuju Tuhan, pada wujud awal mula jadi. Ini rohani, jatuhnya ke tasawuf. Nah, yang ketiga adalah wujud awal diri asal mula jadi, sirnya Allah, tauhidun pada ketunggalannya. Ini dinamakan tauhid. Nah, di sini perjalanan dari hayat menuju Allah, dari hayat menuju diri, ini dibimbing oleh kodrat yang ketiga tadi, yang kedua, yang ketiga, yaitu luputnya diri pada wujud mula-mula jadi. Itu adalah tauhid. Dalam penjalanan hal begini, ini adalah tidak boleh berhenti pada satu pemahaman. Ya, tidak boleh berhenti. Kalau kita sudah masuk kepada tarekoh yang menjalankan dalam masa nur hayatnya Allah, maka siapa yang tahu memperjalankan kemana, apa yang dijalankan, di mana berhentinya perjalanan ini. Ini tarekohnya. Makanya kebanyakan, saking banyaknya tarekot itu, sehingga umat kebingungan melanjutkan dari perjalanan karena hayat nur ini bersifat lenyap. Kalau nur ini sudah sampai pada kodrat titik zat, maka dia akan lenyap dan kajian tidak akan bisa diteruskan. Gitu, nggak bakal bisa. Maka banyak di tarekoh kehilangan jalan. Kemana akhir daripada jalan? Akhirnya apa? Terjadilah syarak guru. Nah, kalau syarak guru ini adalah ketentuan adab yang dibuat oleh guru dan berhentinya pada pemakoman ma'rifat turuh. Berhenti di situ. Dalam kalam-kalam syarak. Nah, apa kalam syaraknya? Nanti kalau di akhirat ketemu guru, nggak boleh ketemu lagi di dunia setelah jalankan. Nah, ini makomnya terhenti di syarak. Jadi bagi orang yang ingin ruhaninya kembali mencari daripada ruhu, dari asal diri yang sebenarnya, ini akan terhenti di makom hayat nur, kodratnya amaliyah. Maka diteruskan kembali kepada perjalanan. Siapa yang tahu jalan menuju Allah? Nah, ini makomnya tasawuf. Nah, tasawuf ta'id ibadah sinsya atau nausya hayat. Nah, kan jelas ada hayat di situ, perjalanan ibadah hayat. Nah, wa itu dia, fa itu batinku. Nah, bagaimana hayatku berjalan kepada batinku? Nah, ini harus masuk kepada tasawuf. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan yang pertama, yaitu amaliyah daripada nur tarekoh, maka kita wajib bertasawuf. Karena tasawuf ini adalah kajian yang memperjalankan kepada Allah. Kalau dalam masa tarekat kita masih dalam sifat nur, yaitu masuk pada posisi takhali namanya, masa takhali. Nah, ini yang dikatakan takhali pada sifat nur. Tapi setelah kita melaksanakan masa takhali pada sifat amaliyah tarekah, maka masuk kepada tahali, pengisian. Nah, pengisian ini pada makom tasawuf. Nah, itu sudah beda cara menjalankan. Tasawuf ini memperjalankan ruhani, pengisian, yang mana makom-makom daripada nur ini akan diisi dengan sifat zat, ya, yang tumbuh pada wujud rohani nanti wujudnya. Anak perjalanan rohani ini
ini yang dia sebut, kita sebut dengan tasawuf. Tasawuf memperjalankan menuju Allah. Masih jalan. Ini masih jalan jemaah hadirin. Masih jalan. Tasawuf itu tariqatul ilallah. Dia masih jalan. Nah, tapi kemana alamat yang dicari oleh jalan tersebut? Nah, ini mencari ketetapan di mana kaji Tuhan wujud tunggal berdiri dalam makom wujud, maujud dan wujudnya. Ini ada pada makom tauhid. Nah, tauhid ini syahadat ahad, menerangkan bagaimana menyatu langsung kepada yang satu. Nah, bagaimana ini syahadat ahad? Nah, maka ini tauhid. Nah, tauhid. Jadi kalau kita mengkaji tarekat pada sifat hayat nur, maka wajib melaksanakan tasawuf. Nah, ini kalau tidak dilaksanakan tasawuf nanti, ini akan bersifat kepada fasik, ya, bersifat kepada fasik jadinya, muter di situ aja dia, gitu. Maka kita harus ke tasawuf, memulai makom awal diri mulai jadi. Bagaimana tumbuhnya diri awal mulai jadi, ini dikaji oleh tasawuf. Dan tasawuf melaksanakan hijrah, perjalanan ruhani. Nah, mencari asal mula wujud awalnya. Nah, kalau pencarian itu dilaksanakan oleh makom tasawuf dengan adab-adabnya, tentunya adab yang sudah disiapkan oleh Allah, maka di sini akan masuk kepada tauhid. Nah, tauhid ini makomnya ma'rifat. Nah, makomnya makom ma'rifat, bukan perbuatan ma'rifat, tapi makomnya. Ma'rifat itu pengenalan dan penyaksian. Itu ada di tauhid. Nah, dikaji lagi tauhid ini. Nah, barulah kita tahu mana diri, mana Tuhan berwujud diri. Nah, ini harus kita benar-benar paham, masuk ke dalam makom tauhid. Nah, maka yang tiga diri ini, tiga kembaran ibadah ini tidak boleh terputus. Setelah selesai menjalankan adab-adab tarekah, berpindah kepada adab dari tasawuf. Tasawuf naik kepada adab tauhid. Nah, gitu. Nah, kalau syariat itu persiapan zahir dan batinnya, wujudnya. Tapi kalau perjalanan, maka dikatakan orang bertarekat tidak bertasawuf ini akan fasik. Orang tasawuf tidak bertauhid ini akan terjadi munafik. Karena mencari Tuhan, tidak bertemu Tuhan, akhirnya akan terjadi munafik. Munafiknya apa? Segala yang dibentukkan wujud Tuhan akan terlepas dari pandangan, karena tidak makomnya. Ini makom jalan kalau tasawuf, tariqatul ilallah. Nah, sementara tauhid adalah orang yang tidak menyaksikan dirinya melainkan wujud Allah semata. Ini masuk ke tauhid. Nah, ini makomnya adalah orang yang bertasawuf tidak bertauhid bisa mengalami kafir sindik. Kafir sindik itu rohani tak bertuhan. Nah, ini harus betul-betul kita memahami tiga jalan ini. Dari pelajaran tiga jalan ini, dari tiga kodrat yang dijadikan Allah sebagai alat tajalli menuju dirinya, wajib kita benar-benar melaksanakan tingkatan tauhid ini. Semuanya itu tariqatul ilallah, semuanya jalan menuju Allah. Tidak ada perbedaan dari tiga makom tadi. Nah, amaliyahnya saja yang berbeda di dalam. Jadi sekarang ini kan banyak suatu keluhan tasawuf, giliran cerita tentang ilmu ma'rifat benar, tapi sholatnya aja enggak menghadirkan Tuhan. Nah, ini juga tarekat sibuk dengan berkelompok kita
masukan pemahaman. Nah, sehingga tegur sapa dengan lingkungan segala macam sudah berkurang karena pembentukan akhlaknya tidak pas dan tidak akidahnya tidak kuat. Akhirnya terjadilah hidup berkelompok. Bahkan antar tarekat nggak boleh ketemu, nggak boleh ngaji. Nah, ini sudah masuk kepada syarak-syarak guru, bukan ibadah namanya. Ibadah itu semakin berkembang, semakin mekar untuk segala umat. Dan dibentuk keumatan itu menjadi walinya umat, pemukanya umat, imamnya umat, bukan hidup bergolongan, berkelompok. Nah, begitu juga di tauhid. Tauhid adalah makom tertinggi setelah iman ini diperjalankan. Kalau syariat memperjalankan akal kepada iman, iman memperjalankan kepada diri inilah memperjalankan kepada ilmu. Nah, di sini makom penglihatannya sudah beda, penilaian dan pembahasannya juga sudah beda di tiga makom tertinggi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita mengetahui tiga amaliyah yang tidak boleh diputuskan ini membuat kesempurnaan. Semakin kita kaji, semakin sempurna perjalanan diri kita, disebut dengan din atau Islam atau dal tajalli, perjalanan. Alif adalah wujud Allah, dan nun adalah hayat. Bagaimana kita memperjalankan hayat ini kepada Allah? Tentunya dengan menjalankan tiga perkara. Jangan hanya menjalankan satu jalan, dan ini akan berakibat kepada kehilangan. Nah, ibarat kita diperjalankan dari daerah satu ke daerah yang lain, rumah kita di daerah yang lain. Tiba-tiba di tengah jalan kita cari rumah kita, nggak bisa, tunggu alamatnya. Nah, tahu siapa yang diperjalankan, tahu jalannya apa, dan tahu kemana akhir jalan ini atau tujuannya. Inilah tarekat, tasawuf dan tauhid. Ini nggak bisa dipisahkan. Humuliyah daripada amaliyah adalah tarekat, dan humuliyah daripada ibadah adalah tasawuf. Nah, itu ya uluhiyahnya. Dan uluhiyahnya tasawuf dalam berijab kepada Tuhan adalah tauhidin, tauhid ya, tauhid terutama. Jadi kalau kita sudah lihat tauhid ini rukun pertama dalam Islam, nah kita lihat tidak selesainya bagaimana wujud Tuhan pada diri dan bagaimana wujud diri pada Tuhan, tidak tahu sembah menyembah, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ini adalah makomnya tauhid. Di tasawuf ini adalah makomnya kodrat. Mana kodrat Allah yang dihalalkan, yang dibatilkan, yang tidak disahkan dan tidak dibenarkan, dan yang dibenarkan. Ini ada kodrat hak dan ada kodrat batil. Nah, itu di tasawuf. Nah, di tarekat saya ulangi, ini adalah tajalli, pengisian, pensucian, pengisian dan memperjalankan. Nah, ini sangat bagus, sangat afdol dan sangat sempurna sekali kalau ini dijalankan ketiga-tiga makomnya. Kalau dijalankan ketiga makomnya, alhamdulillah hadirin dan jamaah, itu sangat sempurna. Ya, sangat sempurna sekali. Jadi banyak keluhan ya, terutama di majelis zikir yang saya pimpin itu, tamu-tamu yang datang itu keluhannya seperti itu. Jadi mereka kehilangan perjalanannya. Nah gitu. Sementara kaji yang didengar, bagaimana dia mendapatkan Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, tapi dalam perjalanan ini tidak selesai kepada tiga makom. Nah, kalau di tarekat dia selesai, tentu harus menemui tasawuf, memperjalankan secara tasawuf, yaitu pindah ke guru tasawuf. Guru tasawuf setelah muridnya afdol dan layak diperjalankan kepada sifat tauhid, maka harus diarahkan kepada tauhid.
jangan dibiarkan bertahan di situ. Kalau bertahan di tarekah, bertahan di tasawuf, ini tidak akan sampai-sampai. Bahkan silakan ditanya, takbirnya saja dalam sholat belum tentu nyata menghadirkan Tuhan dan umat. Bagaimana dia mensaksikan fardu ain? Siapa yang mau disaksikan? Belum nyata, belum wujud, belum wujud. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi harapan saya kepada yang memakai, memegang sebagai uluhiyah kaji ini, tarekatnya, mursyid tarekat, dari mursyid tasawufnya, mursyid tauhidnya, perjalankanlah mereka kepada tingkatan-tingkatan tersebut. Jangan dihentikan pada makom yang tenggelam. Kenapa saya bilang tenggelam? Nur itu tenggelam pada zat, zat tenggelam pada batin. Kalau diberhentikan pada salah satu, ini membuat mereka kehilangan dan terpana di dalam satu makom. Jadi harapannya mungkin bisa diperjalankan, melanjutkan kepada makom dari tarekat ke tasawuf, ya dari tasawuf ke tauhid, nanti diarahkan ke situ supaya lebih mabrur, gitu harapannya. Jadi jangan dipertahankan. Nanti kan keluhannya seperti ini di tarekat Naqsabandi. Nanti kalau ketemu orang tarekat Satariyah nggak boleh ngomong, nggak boleh, tutup rahasia, sehingga tidak ada lagi peradaban, perkembangan ilmu itu di luar. Semakin banyak yang beribadah memiliki amaliyah, dukun semakin juga banyak. Nah, semakin banyak spiritual. Nah, yang berbahayanya dari perdukunan jadi ulama lagi, karena dia sembuh diajarlah ngaji, sementara kodrat hak-hak pengajian dan makom belum afdol. Ini yang terjadi di luar sana. Ya, yang terjadi di luar sana, orang yang berdiri pada makom spiritual pengobatan dengan orang yang berdiri dalam makom amaliyah, dalam makom ibadah, itu tampilannya sudah sama. Udah ulama semua tampilannya. Ini membingungkan yang butuh hajat, yang berhajat. Ini membingungkan, gitu. Mana yang guru? Nah, terutama kata yang sakit, yaitu aku sembuh sama dia. Nah, akhirnya belajar kepada orang yang bisa mengobat tapi tidak bisa memperjalankan kepada Tuhan. Tentunya dengan dalil-dalil inilah yang membahayakan. Nah, begitu kita minta tolong, nanti wah ini yang nyembuhin bukan saya, Allah, ada yang masuk dalam diri saya, segala macam. Baru orang duduk, mukamu pucat, kamu sudah kena nih, ada yang masuk dalam tubuhmu. Akhirnya man arafa nafsahu, pengenalan kedirian tadi itu tercela dan terhina. Karena ada yang dimasukkan kalam-kalam seperti itu yang membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan ada, tapi tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Nah, dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah, dengan dirinya, perantara dirinya, diakibatkan yaitu godaan atau himbauan dari makom-makom yang berbeda, akhirnya kehilangan keyakinan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita sama-sama kembali kepada pokok kebenaran. Saya yakin jamaah para hadirin adalah orang yang sudah capek. Yakin saya. Orang yang sudah capek belajar ke sana ke sini. Mana sih yang enggak? Ada yang baru 2 bulan nikah, tinggalin istri puluhan tahun belajar, pulang-pulang jadi dukun. Nah, kenapa? Karena yang didapati di perjalanan itu adalah pendapat dan pemahaman orang.
bukan cari orang ketemu Tuhan, cari Tuhan ketemu orang, tapi bertemu dengan pemahaman orang lain yang bagaimana pemahaman itu sepertinya tidak masuk dan tidak ditelan oleh rohani kita, akhirnya tidak nyambung, habislah waktu dan usia, habislah biaya, semuanya mencari kajian ke sana ke sini. Tetapi padahal yang mencari itulah yang dicari. Nah ya, siapa yang mencari itulah dirimu. Man arafa nafsahu, itulah dirimu. Diri yang dibekali untuk pencarian, yaitu diri yang bertajali, diri yang menjadi suatu jalan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, diri rahasia, diri yang dirahasiakan, diri yang berasal dari alam rahasia. Itulah diri kita, hayatnya, kodratnya zahir pada Adam nurani, kodratnya ilmu. Nah, sementara zat yang ditiupkan ruh bagi Allah keselamatan semua umat, ini yang disebut dengan ruhani. Nah, ruhani. Nah, sementara yang asal muasal tiada, tidak ada dan menjadi ada, itu dikuasai oleh diri yang Rabbani. Jadi akhirnya diri yang sudah abdol berguru kepada diri yang tidak abdol. Akhirnya terjadilah kesalahan keyakinan. Nah, kalau sudah salah yakin, ini hati-hati dengan ruhani yang terancam sindik, kafir sindiknya. Akhirnya ruhani tidak bisa menjalankan dan melayani payangan yang dimunculkan oleh akal. Tetapi ruhani menimbulkan sesuatu yang datang dari rahasia dan menyatakan rahasia itu pada kodrat lahiriah. Itu baru benar. Jadi saran saya kepada kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat dimanapun berada, berhati-hatilah dalam belajar tentang Tuhan, ya, berhati-hatilah, karena bagaimanapun wajib innalillahi, wajib alif kembali kepada alif, wajib alif berdiri pada diri. Bagaimana rasanya alif ini wujud bagi diri dan menjadi sebuah maujud dalam hayat, kembali pada asalnya wujud mula jadi. Innalillahi alif awal alif akhir. Bagaimana kita menjaganya? Apa itu alif? Alif lampa. Apa alam batin? Mana diri alam batin? Sudahkah menjadi alam batin? Diri batin dalam alam batin? Tentu dengan kita mencari guru yang hak, guru yang benar. Nah, makanya tarekat, tasawuf dan tauhid itu istilahnya suatu wujud titik yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang namanya pupuk, tanah, pohon, ranting dan buah itu berbeda. Tapi tidak berbeda kodrat, berbeda dari statusnya, dari derajat pohon mendirikan, derajat ranting menghidupkan, dan derajat buah daun adalah kehidupan. Jadi dalam satu amalan itu wujudnya tidak keluar dari diri. Jangan mencari diri kemana-mana, dirimu adalah wujud daripada segala terjadi. Maka mengungkap rahasia diri, mengungkap Allah pada diri dinamakan kitabullah. Mana yang kitabullah? Kembali jasad kepada hayat dan berdiri ayat dalam hayat rohani. Maka jadilah ayat yang hidup disebut kitabullah. Inilah diri kita. Amaliyah yang 3 perkara, tarekat, tasawuf dan tauhid adalah satu jalan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi begitu juga wajib dijalankan ketiga-tiganya. Nah, itu makanya bagi yang sedang menjalankan, maka tingkatan tauhid, tanjakan-tanjakan tauhid itu harus diikuti dengan baik. Janganlah kita mencari guru yang hebat, tapi carilah guru yang membuat kita hebat. Nah itu. Jadi yang mencari guru yang pintar, tapi carilah guru yang bisa membuat kita pintar. Karena guru yang benar itu adalah bukan guru yang hebat dan pintar, tapi guru yang benar adalah guru yang mampu dan mengetahui bagaimana dirimu sesungguhnya.
Ini yang dikatakan Amirul Mukmin, yaitu pemimpin diri. Maka carilah Amirul Mukminmu, mursyid dirimu. Insya Allah pasti akan selamat dalam pengenalan ketuhanan dirimu. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pedoman agar kita tidak salah bermakom dalam kajian. Kenapa bila kajian itu semakin sulit, bukan sulit artinya kajian, tetapi sesungguhnya akalmu sudah masuk ke alam kesulitan. Harusnya tetap dijalankan dan jangan berhenti. Karena yang merasa sulit dalam kebenaran itu akal dan nafsu kita, bukan iman dan ilmu. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.